Saudara-saudari, adik-adik, Bapak, Ibu, para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Thomas Sayegan, juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada, berkah dalam, salam semangat, sehat selalu, tetap bahagia, dan senantiasa tekun untuk menjadi berkat kebaikan Allah bagi dunia. Kembali marilah kita belajar ilmu sejati pada hari Senin tanggal 17 Oktober tahun 2022 bersama dengan gereja kita memperingati peringatan wajib Santo Ignatius dari Antioquia, seorang uskup dan martir. Kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Engkau meluhurkan tubuh Kristus yaitu umat-Mu berkat kesaksian jaya para martir yang kudus. Pada hari ini kami kenangkan Santo Ignatius yang mencapai keluhuran abadi karena penderitaannya. Kami mohon bantulah kiranya kami juga dan lindungilah kami senantiasa dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 12 ayat 13 sampai dengan 21. Sekali peristiwa Yesus mengajar banyak orang. Salah seorang dari mereka berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus menjawab, "Saudara, siapa yang mengangkat aku menjadi hakim atau penengah bagimu?" Kata Yesus kepada orang banyak itu, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seseorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung dari kekayaannya itu." Kemudian ia menceritakan kepada mereka perumpamaan berikut. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus kuperbuat? Sebab aku tidak punya tempat untuk menyimpan segala hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan kuperbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, lalu mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum serta barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, 'Jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi Allah bersabda kepadanya, 'Hai orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Bagi siapakah nanti apa yang telah kau sediakan itu?' Demikianlah jadinya dengan orang yang menimbun harta bagi dirinya sendiri, tetapi ia tidak kaya di hadapan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang terkasih, ketika Tuhan Yesus mengajar, lalu ada yang meminta kepada Tuhan Yesus untuk mengatakan kepada saudaranya agar berbagi warisan. Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita semua melalui para muridnya, melalui orang-orang yang Tuhan Yesus mengajarkan kepada mereka dalam Injil tadi tentang bagaimana sebaiknya kita tidak menggantungkan hidup kita kepada harta benda saja. Sebab harta benda itu sementara sifatnya, juga hidup kita ini. Kalau kita hanya mementingkan harta benda yang akan berlalu, apa yang sudah kita kumpulkan, kita miliki, tentu tidak bisa dibawa pergi juga saatnya nanti ketika hidup di dunia ini sudah selesai. Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita semua untuk tidak tamak dengan apa yang ada di dunia ini, karena Allah lah yang berkuasa. Ia yang bisa mengadakan, ia pula yang berhak untuk mengambil nyawa kita, dan akhirnya apa yang dikumpulkan, yang kita miliki juga tidak akan bisa dibawa serta. Saudara-saudariku, marilah kita belajar menjadi orang yang kaya di hadapan Allah. Meskipun di hadapan sesama kita menderita, kita tidak memiliki apa-apa karena kita telah membagikan harta benda untuk keselamatan banyak orang. Itulah arti menjadi kaya di hadapan Tuhan. Sebagaimana juga Santo Ignatius dari Antioquia yang telah menyerahkan semuanya dalam hidupnya, bahkan nyawanya sendiri, untuk mewartakan kebaikan, kebenaran. Itulah harta di surga. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan panjang segala abad. Amin.
Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hatimu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk menjadi kaya di hadapan Allah, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.